Nama Erni Retna Merinda, NPM 2386206053. Offering 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita dapat berkumpul di sini. Izinkan saya, Erni Retna Merinda, menyampaikan sepatah dua patah kata tentang bagaimana pentingnya pendidikan untuk masa depan. Sebelumnya, apa sih pengertian dari pendidikan itu? Pendidikan adalah sebuah usaha sadar dan juga terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan juga suasana belajar agar peserta didik dapat dengan secara aktif mengeluarkan potensi-potensi dalam dirinya dan juga menerima ilmu-ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan secara spiritual atau keagamaan, ilmu pengetahuan umum, kecerdasan, akhlak, akal budi, atau keterampilan lainnya yang nantinya dapat dipergunakan di dalam kehidupan bermasyarakat yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Pendidikan lebih dari sekedar proses transfer ilmu dari pendidik ke peserta didik, tetapi lebih dari itu. Tujuan pendidikan sendiri adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik dan juga untuk mencerdaskan generasi bangsa agar mendapat generasi bangsa yang cerdas. Maka dari itu, pendidikan adalah fondasi dan juga kunci dari kesuksesan manusia. Lantas, apa sih manfaat pendidikan itu bagi masa depan? Manfaat pendidikan itu sangat banyak sekali. Yang pertama adalah pendidikan dapat meningkatkan karir dan juga value diri. Karena melalui pendidikan kita dapat meningkatkan potensi-potensi dalam diri kita dan juga menggali ilmu-ilmu pengetahuan yang belum kita punya. Maka dari itu nanti di saat bekerja, kita yang pendidikannya mungkin lebih tinggi itu akan ditempatkan di posisi yang lebih tinggi daripada mereka yang pendidikannya di bawah kita atau yang lebih rendah. Yang kedua, pendidikan itu meningkatkan etika kerja kita, karena dalam pendidikan itu selalu dipelajari bagaimana untuk menjaga kedisiplinan, bagaimana untuk meningkatkan semangat kerja yang tinggi, dan juga bagaimana untuk mengatur waktu sehingga nantinya kita mendapat etika kerja yang bagus. Yang ketiga, pendidikan itu dapat meningkatkan komunikasi kita, dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita, yang mana nantinya dapat kita pergunakan untuk menjalin kerjasama terhadap orang-orang lainnya yang menguntungkan kita dengan orang lain tersebut. Yang keempat, pendidikan dapat membantu kita untuk berpikir kritis dalam menanggapi atau menyelesaikan suatu masalah. Dengan hal ini, kita dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin akan kita perbuat saat mengambil keputusan. Yang kelima, pendidikan dapat meningkatkan bagaimana sikap kita terhadap teknologi-teknologi yang ada dan bagaimana cara menggunakannya secara efektif. Yang keenam, pendidikan itu dapat meningkatkan kita untuk belajar kemampuan bagaimana untuk memanage waktu atau mengatur waktu, sehingga waktu dapat berjalan dengan teratur. Yang ketujuh, pendidikan itu dapat meningkatkan kreativitas dan juga kita dapat berpikir inovatif. Yang kedelapan, pendidikan dapat meningkatkan kemampuan interpersonal kita, yaitu bagaimana cara kita untuk menjalin hubungan atau berkolaborasi dengan orang lain. Yang kesembilan, pendidikan dapat membuat kita berpikir secara global, yaitu berpikir luas terhadap dunia atau kebudayaan-kebudayaan luar. Yang ke-10 atau yang terakhir, pendidikan itu dapat mempermudah kita untuk beradaptasi ketika kita berada di lingkungan yang baru. Itu adalah manfaat pendidikan bagi masa depan. Selanjutnya, bagaimana jika seseorang memiliki pendidikan yang rendah? Apa dampaknya? Dampak dari pendidikan rendah adalah yang pertama, orang yang memiliki pendidikan rendah itu akan dipandang rendah di kalangan masyarakat.
Kok bisa? Mengapa demikian? Karena penelitian mengatakan bahwa rendahnya pendidikan itu termasuk pemicu terjadinya kriminalitas. Sehingga masyarakat pun beranggapan bahwa orang yang berpendidikan rendah maka akan kriminal. Yang kedua, orang yang berpendidikan rendah akan kesulitan untuk mencari pekerjaan karena di zaman sekarang perekrut selalu menjadikan pendidikan terakhir sebagai persyaratan utama dalam melamar pekerjaan karena pendidikan sangat mempengaruhi bagaimana kinerja kita. Yang ketiga, pendidikan yang tidak cukup itu dapat menghilangkan arah hidup. Yang keempat, pendidikan yang kurang cukup itu menyebabkan kemiskinan karena susahnya untuk mendapatkan pekerjaan. Dan yang kelima atau yang terakhir, rendahnya pendidikan itu mengakibatkan negara susah untuk maju. Demikian manfaat pendidikan yang tinggi dan juga dampak rendahnya pendidikan. Jadi kita harus senantiasa berusaha untuk selalu berpendidikan yang tinggi. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.